Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem ekonomi sosialis. Next slide. Kelompok kami yang beranggotakan 2 orang yaitu Fitri Ramadanti dan saya sendiri Rizkita Amalia. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pandangan tokoh-tokoh pada masa Keynes dan Marx. Pada bab ini akan dijelaskan tentang sistem ekonomi pada masa Keynes dan pada masa Marx. Dan yang pertama ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi sosialis pada masa Keynes terlebih dahulu. Pada sistem ekonomi pada masa Keynes di sini ada 2 poin, yaitu teori Keynesian dan pendapat ahli ekonomi. Yang pertama yaitu teori Keynesian. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang biografinya terlebih dahulu. Keynes ini mempunyai nama lengkap yaitu John Maynard Keynes atau biasa dipanggil Keynes, adalah seorang ekonom asal Inggris pada abad ke-20. Keynes ini terkenal dengan teori ekonominya yang disebut dengan Keynesianisme. Teori itu menyatakan bahwa sektor swasta dan pemerintah sama-sama memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Jadi, Keynes ini menganut sistem ekonomi campuran, yaitu kolaborasi antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Lalu, Keynes juga berpendapat bahwa permintaan agregat sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Jadi, semakin turunnya aktivitas ekonomi, maka tingkat pengangguran itu semakin tinggi. Dan begitu pula sebaliknya. Next slide. Lalu kita akan memasuki poin yang kedua, yaitu pendapat ahli ekonomi. Yang pertama yaitu pendapat dari Alvin Harvey Hansen atau yang biasa disebut Hansen. Hansen ini adalah merupakan seorang tokoh ekonomi Amerika yang terkenal karena pembelaannya yang kuat terhadap pengaruh terhadap teori-teori Keynes. Dia lahir pada tanggal 23 Agustus 1887 di Amerika Serikat dan meninggal pada 6 Juni pada tahun 1975 di Virginia. Hansen ini pada awalnya ia menganjurkan kebijakan deflasi dan menentang keyakinan Keynes. Lalu kemudian dia menjadi pendukung utama pandangan Keynesian di Amerika Serikat. Lalu dia juga membangun teori Keynes dengan mengembangkan tesis stagnasi yang menyatakan bahwa dengan semakin matangnya perekonomian, maka peluang investasi produktif akan berkurang yang menyebabkan laju pertumbuhan perekonomian akan menurun. Dia juga memiliki teori yang terkenal yaitu Business Cycle Theory pada tahun 1927, di mana teori tersebut mengkritik teori konsumsi, yaitu teori yang menyalahkan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan penganggurannya tinggi pada tingkat tabungan yang terlalu tinggi. Jadi makanya dia itu tadinya itu menolak menentang keyakinan Keynes seperti itu. Next. Yang kedua yaitu John Richard Hicks atau yang biasa dipanggil Hicks. Hicks ini adalah seorang ekonom Inggris yang terkenal dengan teori ekonominya yaitu model ISLM. Teori SLM itu merupakan singkatan dari pemikiran Keynes dalam The General Theory of Employment, Interest and Money. Next. Oke. Yang ketiga yaitu kritik terhadap Keynesian. Nah, kritik ini dibagi menjadi 2 golongan, yaitu ada yang dari golongan tua dan golongan muda. Golongan tua sendiri
ada banyak tokoh, dan di sini saya mewakili yaitu dari Friedrich van Hayek. Jadi jadi dia itu merupakan salah satu kelompok libertarian. Dia menentang kebijakan Keynes itu dari yang tertuang dalam bukunya yaitu The Road of Freedom, yang berbunyi, sekali pemerintah melakukan intervensi, pasar ini akan mengarah pada sosialisme yang akhirnya akan menyebabkan kekurangan kebebasan. Jadi dia itu tidak menentang kebijakan Keynes karena mereka itu tidak setuju dengan menempatkan kebebasan individu di atas segala-galanya dan melihat bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk apapun merupakan ancaman bagi individu. Seperti itu. Jadi kaum libertarian ini tidak setuju kalau pemerintah itu ikut campur dalam urusan kebebasan individu, seperti itu. Lalu dari golongan muda sendiri yaitu ada dari Milton Friedman. Dia melihat peran pemerintah dalam batas tertentu justru diperlukan untuk menciptakan suatu perekonomian di mana pasar bebas dapat berfungsi dengan baik. Jadi berbeda dengan kaum libertarian yang golongan tua tadi, kalau mereka itu kan tidak ingin ada campur tangan pemerintah. Tapi kalau Milton Friedman ini tetap ada walaupun sedikit karena peran pemerintah itu penting, tetapi dia itu tidak suka kalau terlalu banyak kebijaksanaan yang bisa menimbulkan berbagai kerugian. Seperti itu. Next. Yang kedua yaitu sistem ekonomi pada masa Karl Marx. Di sini juga ada 2 poin, yaitu tentang teori Marxisme dan pandangan ahli ekonomi. Next slide. Yang pertama yaitu tentang teori Marxisme dulu. Karl Heinrich Marx atau biasa dipanggil Marx merupakan seorang filsuf ekonom, sejarawan dan pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis dan sosialis revolusioner asal Jerman yang lahir di Trier pada 5 Mei 1818 dan meninggal pada 14 Maret 1883. Lalu Marx ini terkenal dengan teori ekonominya yang biasa disebut Marxisme. Jadi teori Marxisme ini tuh merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalis. Jadi dia itu menganggap bahwa kaum kapitalis itu mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Nah, kondisi kaum proletar sendiri itu dia melihat tuh sangat menyedihkan karena mereka tuh dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum, sementara hasil pekerjaan mereka itu hanya dinikmati oleh kaum kapitalis. Jadi makanya dia mengeluarkan teori tersebut. Seperti itu. Next slide. Yang B yaitu pendapat para ahli. Yang pertama yaitu dari Vladimir Ilyich Lenin atau biasa dipanggil Lenin. Lenin ini merupakan salah satu pengagum Marx yang lahir pada tanggal 22 April 1870 di Rusia. Dia juga terkenal dengan sebutannya yaitu Bapak Revolusi Rusia. Lenin ini banyak mempelajari karya-karya Marx dan kemudian memodifikasinya untuk membangun masyarakat sosialis di Rusia. Lalu juga Lenin menulis tentang imperialisme yang disesuaikan dengan ambisinya untuk memimpin revolusi di Rusia. Lalu menurut dia, kapitalis pada tahap akhir akan mengarah ke
monopoli. Next slide. Yang kedua yaitu Friedrich Engels, 1820-1895. Engels ini adalah seorang filsuf, sejarawan, ilmuwan politik, dan sosialis revolusioner Jerman yang lahir pada tanggal 28 November 1820 dan meninggal pada 5 Agustus 1895. Dalam karya-karya ilmiahnya, ia menjelaskan bahwa sosialisme bukanlah penemuan para pemimpi, tetapi tujuan akhir dan hasil dari perkembangan kekuatan produktif dalam masyarakat modern. Jadi Friedrich Engels atau biasa dipanggil Engels ini, dia itu berkolaborasi dengan Marx sejak Marx itu pindah ke Paris. Jadi sejak saat itu mereka tuh ya berkolaborasi tentang sosialisme. Jadi mereka tuh sama-sama mengancam kapitalisme melalui buku yang mereka tulis. Seperti itu. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu tentang ideologi sistem sosialisme. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ideologi sistem sosialisme. Di antara beberapa ideologi yang berkembang dalam sejarah manusia, sosialisme adalah salah satu ideologi yang cukup berpengaruh dalam perkembangan politik internasional. Pada awal abad ke-19, sosialisme muncul sebagai alternatif atas berkembangnya liberalisme dan kapitalisme yang dianggap tidak mampu mewujudkan kondisi ideal masyarakat bagi beberapa pihak. Ada sosialisme moderat yang menempuh cara-cara yang lunak di dalam memperjuangkan idealismenya. Namun, ada pula sosialisme radikal yang berusaha mewujudkan kondisi ideal masyarakat dengan cara revolusi. Secara etimologi, istilah sosialisme atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah socialism berasal dari bahasa Prancis yaitu sosial yang berarti kemasyarakatan. Adapun pandangan pokok atau ciri-ciri pandangan sosialisme, terdapat 12 pandangan pokok. Yang pertama, sosialisme beranggapan bahwa kepemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik. Yang kedua, sosialisme tidak menyukai adanya hak milik pribadi karena hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Yang ketiga, sosialisme menginginkan pengorganisasian produksi oleh negara sebagai saran untuk menghapus kemiskinan dan penghisapan orang kecil. Yang keempat, sosialisme menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran. Lalu yang kelima, sosialisme menginginkan pembagian keadilan dalam ekonomi. Yang keenam, tugas negara adalah mengamankan sebanyak mungkin faktor produksi untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan bukan terpusat pada kesejahteraan pribadi. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu sosialisme menganggap bahwa negara adalah lembaga di atas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih. Yang kedelapan, sosialisme menganggap bahwa kapitalisme memiliki sifat yang jahat karena hanya memikirkan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kesembilan, nilai-nilai utama dalam sosialisme adalah kesamaan, kerjasama, dan kasih sayang. Yang kesepuluh, produksi dilakukan atas dasar kegunaan dan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Yang ke-11, persaingan yang kompetitif digantikan dengan perencanaan. Yang terakhir, yang ke-12, setiap orang bekerja demi komunitas dan memberi kontribusi pada kebaikan bersama sehingga muncul kepedulian terhadap orang lain. Sosialisme berusaha untuk merealisasikan gagasan di atas dalam level realitas melalui berbagai tindakan.
Sosialisme adalah ideologi yang memiliki pemikiran yang khas. Sosialisme beranggapan bahwa kepemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik, dengan sedikit hak milik atau tidak ada hak milik sama sekali. Karena hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kami. Jika ada pertanyaan bisa kalian siapkan pada diskusi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.